Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan. NPM saya 211063107051. Saya dari kelas 2E. Perkembangan manusia humanistis. Apa itu perkembangan manusia? Perkembangan manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan dan stabilitas di sepanjang rentang kehidupan manusia. Ada beberapa tahapan yang menjelaskan perkembangan manusia. Yang pertama, batasan perkembangan. Yang kedua, tujuan mempelajari psikologi perkembangan. Yang ketiga, aspek-aspek perkembangan. Yang keempat, periodisasi rentang kehidupan. Yang kelima, prinsip-prinsip perkembangan. Dan yang keenam, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Bagaimana tahap-tahap perkembangan manusia? Tahapan pertumbuhan manusia terjadi dimulai dari dalam kandungan, lahir, anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Selain menjalani perubahan secara fisik, kemampuan berpikir, motorik, emosi, dan sosial juga ikut berubah. Hal ini terbagi ke dalam beberapa tahapan yang terus berlanjut hingga manusia tutup usia. Beberapa contoh perkembangan pada manusia. Yang pertama, pubertas pada manusia. Ciri-ciri pubertas adalah untuk wanita, bokongnya membesar, payudaranya membesar, dan menstruasi. Dan untuk pria, ciri-cirinya adalah menonjolnya jakun dan suaranya semakin membesar. Yang kedua, kematangan organ reproduksi. Ciri-cirinya adalah seperti wanita itu datang bulan, terus membesarnya payudara, dan yang ketiga, peningkatan fungsi tubuh. Yang keempat, perubahan pola pikir. Cirinya, pola pikirnya berubah dari yang kecil nggak ngerti apa-apa, dan sekarang kita dewasa semakin berpikir, semakin bisa mikir, semakin cerdas. Dan yang kelima, perubahan sikap dan perilaku. Semakin dewasa itu semakin perilakunya semakin membaik dan lebih baik lagi. Apa itu teori humanistik? Teori belajar humanistik menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang bebas dan selalu mengarah kepada pengungkapan potensi yang dimilikinya apabila mendapatkan dukungan dari lingkungan. Contoh aplikasi teori humanistik dalam pembelajaran. Yang pertama, aplikasi teori humanistik lebih menunjuk pada ruh atau spirit human being yang mewarnai proses pembelajaran dalam metode-metode yang diterapkan. Yang kedua, guru. Guru memberikan motivasi kesadaran mengenai makna belajar dalam kehidupan siswa. Yang ketiga, mahasiswa. Siswa berperan sebagai pelaku utama atau student center yang memaknai proses. Yang keempat, pengalaman pembelajaran sendiri. Diharapkan siswa yang memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif. Yang kelima, proses belajar menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Manfaat teori belajar humanistik. Manfaat teori belajar humanistik ada 4. Yang pertama, mampu mengubah sikap atau perilaku individu dari yang awalnya tidak baik karena belum mengetahui menjadi baik.
Yang kedua, membiasakan individu untuk berlaku secara demokratis, partisipatif, dan humanis. Yang ketiga, mampu menjadikan individu sebagai insan yang mudah menghargai perbedaan, kebebasan berpendapat, dan kebebasan dalam menyatakan ide atau gagasan. Yang keempat, mampu meningkatkan keinginan belajar individu. Ciri-ciri teori belajar humanistik ada 6. Yang pertama, menekankan pada aktualisasi dari individu atau manusia sebagai sosok individu yang bisa mengeksplorasi dirinya. Yang kedua, proses merupakan hal penting menjadi fokus belajar. Yang ketiga, melibatkan peran aspek kognitif dan afektif. Yang keempat, mengedepankan pengetahuan atau pemahaman. Yang kelima, mengedepankan bentuk perilaku diri sendiri. Dan yang keenam, tidak ada yang berhak mengatur proses belajar setiap individu. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.